Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, sahabat Bajadul dimanapun kalian berada. Di Kamis Kismis kali ini, saya akan menceritakan tentang satu sosok siluman yang ada dalam kepercayaan masyarakat Kalimantan selain siluman kuyang. Jadi, sosok apakah itu? Tonton terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya, bagi sahabat Bajadul yang ingin mendukung program Taksi Kayu Reborn, kalian bisa mengunjungi website official Bajadul, yaitu di Bajadul ID dan Taksi Kayu ID, dan kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi agar Taksi Kayu bisa kembali mengaspal di jalan Kota Balikpapan. Bersama saya Miss Cat, inilah Kamis Kismis. Konon asal-usul Panguluh adalah satu sosok makhluk yang awalnya dipelihara oleh seseorang atau mendiami satu ilmu di kampung atau di pedalaman Kalimantan yang dimanfaatkan untuk menjaga kebun atau rumah dari seseorang. Tapi untuk bisa memiliki Panguluh, pantangannya sangat berat sehingga akhirnya banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk membuangnya. Jadi bisa dikatakan Panguluh ini adalah jelmaan jin yang awalnya digunakan sebagai kodam dan kemudian berkeliaran mengganggu manusia. Panguluh berwujud sesosok makhluk bermata satu, bertubuh kurus dengan rambut panjang dan lidah yang panjang hingga melilit di lehernya. Panguluh yang semacam ini disebut panguluh liar. Biasanya banyak dijumpai di beberapa daerah yang sudah terkenal sebagai tempat membuang ilmu-ilmu hitam semacam ini. Selain panguluh liar, ada juga panguluh jadi-jadian, yaitu orang yang memiliki ilmu panguluh itu sendiri, maupun orang biasa yang pernah menjadi korban panguluh liar. Panguluh liar maupun panguluh jadi-jadian bisa mencium aroma sawuh atau sisa-sisa cairan tubuh dari mayat yang baru saja meninggal. Sehingga saat ada orang meninggal, biasanya mereka akan keluar dari persembunyiannya untuk menghisap sawuh dari mayat yang baru meninggal itu. Bagi masyarakat di kampung yang kadang prosesi pemakaman dilaksanakan setelah jenazah disemayamkan selama beberapa hari, maka selama beberapa hari itulah biasanya Panguluh akan datang meneror sampai jenazah itu dimakamkan. Saat ada orang yang meninggal dan warga berkumpul di rumah duka, biasanya Panguluh suka mendatangi orang-orang atau anak yang ditinggal sendirian di rumah. Panguluh akan mengetuk pintu rumah sambil menirukan suara dari salah seorang penghuni rumah yang didatanginya. Bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang masih banyak ditemukan teror Panguluh, biasanya para orang tua di daerah itu akan memberitahu anak-anak mereka cara membedakan orang yang datang ke rumah itu manusia atau siluman. Dalam satu malam, Panguluh hanya bisa sekali saja menirukan suara orang. Jadi, kalau ada orang datang dan hanya sekali dia memanggil tuan rumah, maka bisa dipastikan itu adalah suara Panguluh. Berikut ini adalah satu pengalaman tentang seseorang yang pernah diteror oleh Panguluh yang pernah diceritakan sendiri kepada saya. Dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 1985 silam, tepatnya di salah satu daerah di Kalimantan Selatan. Nama tokoh sengaja saya samarkan, sebut saja namanya Pak Wisnu, salah seorang karyawan BUMN yang ada di kota Tanjung. Kejadian itu bermula saat ayah Pak Wisnu yang dirawat di rumah sakit di kota Banjarmasin meninggal dunia dan jenazahnya akan dibawa pulang ke Tanjung untuk dimakamkan. Awalnya dari pihak rumah sakit menolak untuk mengantar jenazah ayah Pak Wisnu hari itu juga, karena hari sudah siang. Pihak rumah sakit menyarankan untuk menunda kepulangan mereka ke Tanjung hingga esok pagi. Tapi menurut Pak Wisnu, dia ingin agar jenazah ayahnya disemayamkan di rumah saja semalam, agar besok bisa langsung dimakamkan. Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari Pak Wisnu, pihak rumah sakit bersedia untuk mengantarkan jenazah ayah Pak Wisnu siang itu juga. Sopir ambulan yang bertugas waktu itu bernama Pak Ahmad. Beliau sempat berpesan kepada Pak Wisnu agar mereka tidak berhenti-berhenti, agar bisa tiba di Tanjung sebelum maghrib. Pak Ahmad juga mengatakan kalau beliau sudah menjamak sholat duhur dengan sholat asarnya agar mereka tidak perlu berhenti untuk sholat asar nantinya. Setelah mengurus semua, mereka berangkat dengan satu ambulan yang membawa jenazah, sedangkan Pak Wisnu dengan istrinya mengendarai mobilnya sendiri. Tapi rupanya perjalanan yang memakan waktu hingga 6 jam itu tetap memaksa mereka untuk berhenti di kandangan, karena mereka harus mengisi bahan bakar dan makan siang. Setelah beristirahat dan makan siang, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke Tanjung. Sebelum mereka berangkat,
Pak Ahmad mengatakan hal yang sama seperti sebelum mereka berangkat tadi siang, yaitu mereka harus tiba di Tanjung sebelum gelap. Hari sudah mulai menjelang sore saat mereka kembali menyusuri jalan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka mulai memasuki wilayah Paringin. Entahlah, sejak memasuki kawasan ini, istri Pak Wisnu beberapa kali mengatakan kalau dia mencium aroma yang tidak enak, seperti bau bangkai katanya. Tapi Pak Wisnu tidak terlalu menghiraukan apa yang diucapkan oleh istrinya dan lebih memilih untuk fokus dengan jalanan yang sudah mulai gelap karena memang di kanan kiri jalan masih banyak hutan yang cukup lebat. Sesekali Pak Wisnu melihat ambulan yang dikemudikan Pak Ahmad dari spion mobilnya. Pak Wisnu merasa ambulan itu makin jauh tertinggal dari mobil yang dia bawa. Sementara itu, Pak Ahmad dan temannya yang berada di ambulan juga merasakan hal yang aneh seperti yang dialami oleh istri Pak Wisnu. Dia mencium bau bangkai yang cukup menyengat. Pak Ahmad sempat berpikir tidak mungkin bau itu berasal dari jenazah ayah Pak Wisnu yang baru beberapa jam meninggal dunia. Saat pikiran Pak Ahmad masih berkecamuk dengan hal aneh yang dialaminya, Pak Ahmad juga merasakan ada keanehan dengan ambulan yang dikemudikannya. Sejak awal dia memasuki wilayah Paringin, dia merasakan kalau kendaraan itu semakin tak bertenaga dan dia melihat Pak Wisnu sudah agak jauh meninggalkan mereka di belakang. Kondisi jalan yang gelap dengan banyak tanjakan terjal membuat Pak Ahmad berusaha keras untuk bisa membuat ambulan yang dikemudikannya tetap bertenaga. Tapi kendaraan itu sepertinya benar-benar tidak bisa lagi melaju dengan kecepatan normal. Melihat kondisi ambulan yang dikemudikannya itu, akhirnya Pak Ahmad memutuskan untuk menepikan mobil itu dan memeriksa mesin yang ada di bawah kursinya itu. Pak Wisnu yang melihat ambulan itu menepi juga ikut menghentikan mobilnya dan menghampiri Pak Ahmad. Mereka juga sempat membicarakan aroma tidak sedap yang mereka cium sejak memasuki daerah itu. Beberapa saat Pak Ahmad dan Pak Wisnu ikut memeriksa mesin mobil itu dan memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada mesin ambulan. Mereka lalu memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan. Sementara itu, bau bangkai yang dicium oleh Pak Ahmad dari tadi juga semakin kuat menusuk hidungnya. Dia pun memutuskan untuk memeriksa kondisi jenazah yang dibawanya. Tapi dia tidak melihat ada keanehan pada jenazah yang baru beberapa jam meninggal itu, dan aroma yang dari tadi diciumnya tidak berasal dari jenazah itu. Pak Ahmad kemudian kembali menghidupkan ambulan dan kembali menyusuri jalanan. Beberapa kilometer menyusuri jalan dengan kondisi ambulan yang masih tak bertenaga itu, Pak Ahmad tiba-tiba dikejutkan suara geraman yang terdengar cukup dekat dengan telinganya dan pintu ambulan yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Seketika dia menghentikan mobil itu dan dia berjalan ke arah belakang untuk menutup kembali pintu ambulan itu. Rupanya kejadian ganjil yang dialami oleh Pak Ahmad juga menghampiri Pak Wisnu dan istrinya. Mereka juga mendengar suara-suara geraman dan sesekali terdengar suara tertawa samar-samar dari dalam hutan. Pak Wisnu sebenarnya juga merasa ketakutan, tapi dia tidak ingin istrinya panik dan takut sehingga dia berusaha untuk tetap bersikap tenang. Hingga beberapa saat dia melihat dari kaca spionnya ada sesosok makhluk di atas mobil ambulan yang dikemudikan oleh Pak Ahmad. Seketika Pak Wisnu menghentikan mobilnya untuk memberitahu Pak Ahmad pemandangan menakutkan yang dilihatnya. Tapi belum sempat dia keluar dari mobilnya, makhluk yang dilihatnya itu sudah tidak ada di atas ambulan itu lagi. Kemudian dia melihat Pak Ahmad sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Melihat hal itu, Pak Wisnu juga kembali menghidupkan mobilnya. Sementara itu, Pak Ahmad kembali merasakan ada hal ganjil di ambulan yang dikemudikannya. Mobil itu terasa sangat berat dan seperti sudah tidak mau melaju sama sekali. Saat tiba-tiba dari cermin, Pak Ahmad melihat ada sesosok makhluk kurus dengan lidah panjang duduk di samping jenazah yang dibawanya. Seketika Pak Ahmad mengerem kendaraan yang dikemudikannya itu, dan sebelum ambulan itu benar-benar berhenti, sosok yang dilihatnya sudah tidak ada di samping jenazah itu. Dan kali ini keanehan juga terjadi pada jenazah yang dibawanya itu. Kain kafan yang menutupi tubuh mayat itu sedikit terbuka, dan mata mayat yang tadinya tertutup kali ini terlihat terbuka dan seperti melotot dengan warna kulit yang sangat pucat. Melihat hal itu, Pak Ahmad segera menginjak gas sekuat tenaganya agar bisa segera berlalu dari tempat itu, sambil terus membaca ayat kursi agar makhluk itu segera pergi. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang menimpa atap mobilnya. Tapi kali ini dia memutuskan untuk tidak berhenti lagi dan terus berusaha menambah kecepatan ambulan yang dikemudikannya itu. Dengan ambulan yang semakin terasa berat, tiba-tiba pintu ambulan kembali terbuka
terbuka dan mayat itu tiba-tiba seperti bergerak-gerak dengan sendirinya. Sebelum akhirnya mayat itu terlempar keluar dari ambulan seperti ditarik oleh seseorang. Dari kaca spion, Pak Ahmad melihat sosok yang tadi dilihatnya itu seperti sedang menghirup uap dari mulut mayat itu. Pak Ahmad langsung menghentikan mobil itu dan segera keluar dari ambulan untuk mengambil mayat yang sudah tergeletak di tengah jalan. Sementara itu, Pak Wisnu yang melihat ambulan itu tiba-tiba berhenti juga segera menepikan mobilnya untuk melihat apa yang terjadi di belakang sana. Dengan berlari, Pak Wisnu menghampiri Pak Ahmad dan sangat terkejut melihat jenazah ayahnya yang tergeletak di tengah jalan. Pak Ahmad kemudian mengatakan sesuatu yang terdengar sangat menakutkan di telinga Pak Wisnu. Rupanya Pak Ahmad sudah tahu bahwa perjalanan mereka akan melewati daerah yang konon dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tempat orang membuang ilmu hitam. Dan salah satu makhluk yang terkenal mendiami kawasan itu adalah makhluk yang sedang meneror mereka saat itu, yaitu Bajat Panguluh. Aroma sawuh dari jenazah ayah Pak Wisnu itulah yang mengundang makhluk itu untuk datang dan membuatnya kelaparan dan ingin menghirup sawuh dari mayat itu. Konon setelah menghirup sawuh dari mayat, kekuatan dan kesaktian makhluk itu akan semakin bertambah. Pak Wisnu lalu segera mengangkat jenazah ayahnya untuk dimasukkan lagi ke dalam mobil ambulan. Pak Ahmad kemudian mengatakan kalau makhluk itu pasti akan mengejar mereka lagi kalau aroma sawuh dari mayat itu masih tercium. Satu-satunya cara untuk mengusir Panguluh adalah dengan menutupi aroma sawuh dari mayat itu agar Panguluh tidak bisa mencium dan menghirup sawuhnya lagi. Caranya adalah dengan menutup wajah mayat itu menggunakan tanah dan memastikan rongga hidung mayat itu juga benar-benar tertutup oleh tanah. Mereka kemudian segera mengambil beberapa tangkup tanah untuk ditutupkan di wajah jenazah yang mereka bawa, hingga bagian wajah mayat itu benar-benar tertutup oleh tanah. Dan seketika bau bangkai yang mereka cium berangsur berkurang dan akhirnya benar-benar menghilang. Hal itu menandakan bahwa sosok Panguluh itu sudah pergi menjauhi mereka. Setelah itu, mereka kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Tanjung. Pak Ahmad juga memastikan pintu ambulan sudah terkunci dengan rapat. Dia juga meminta rekannya untuk duduk di samping jenazah untuk menjaganya kalau makhluk itu mendatangi mereka lagi. Setelah itu, Pak Ahmad kembali menghidupkan mesin ambulan dan dia bisa merasakan kendaraan yang dikemudikannya sudah melaju dengan kecepatan normal dan tidak terasa berat lagi. Meski begitu, di sepanjang kawasan berhutan lebat itu sesekali mereka masih mendengar suara tertawa perempuan yang mengerikan dari kejauhan. Itulah satu kisah tentang seseorang yang pernah diteror oleh sosok siluman Panguluh di salah satu kawasan di Kalimantan Selatan. Terima kasih yang sudah klik video saya, terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.